Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saat membacakan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden menyebut telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan selama 1,5 tahun pandemi merebak di Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam memperoleh vaksin, layanan kesehatan pengobatan, hingga saling peduli kesehatan satu sama lain juga dinilai semakin tinggi. Presiden juga memuji kesadaran, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang dinilai semakin baik di bidang kesehatan. Kelembagaan pemerintah pada lintas sektor juga membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat. Selama 1,5 tahun diterpa pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli untuk yang semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial kita. Pemerintah memprioritaskan penanganan pandemi dalam pidato kenegaraannya. Lalu apa saja yang menjadi catatan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Pak Muldoko, Mas Toto. Ya, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah. Saya ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Tadi kan dalam pidatonya Presiden banyak menekankan soal pandemi COVID-19, bagaimana penekanannya. Yang menarik tadi Presiden menyebutkan harus dicari titiknya antara gas dan rem selama pandemi. Penjabaran detailnya seperti apa Pak Mul? Ya, ini strategi antara gas dan rem ya. Itu mencari titik keseimbangannya bagaimana satu sisi itu bisa melindungi masyarakat yang rentan dari serangan pandemik. Tapi yang kedua juga memperhatikan bagaimana mendorong kelangsungan dunia usaha itu tetap bisa berjalan dengan baik. Untuk itu dalam strategi besarnya ya penanganan COVID itu satu sisi itu pemerintah fokus pada penanganan pandemik, pada sisi yang lain pemerintah itu memberikan sejumlah insentif kepada kooperasi dan korporasi ya, berbagai insentif telah diberikan agar apa? Agar dunia usaha tidak boleh berhenti. Pada yang ketiganya yaitu bagaimana masyarakat bisa terjamin kelangsungan hidupnya. Untuk itu berbagai bantuan sosial diberikan. Nah ini strategi mencari keseimbangan ini ternyata telah berhasil ya. Indikatornya adalah pada kuartal kedua pada tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7,07% dan inflasi bisa berjalan dengan baik terkendali ya 1,52%. Itu maknanya apa? Maknanya bahwa strategi mencari keseimbangan antara gas dan rem itu betul-betul berhasil dengan baik. Untuk itulah dalam tema untuk kebijakan fiskal 2022 yang disampaikan oleh Presiden itu sangat jelas ya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Ya. Itu juga reformasi struktural itu nanti banyak sekali rangkaiannya apa yang nanti akan bisa saya jelaskan ya. Ya. Pak Muldoko, kalau bicara soal kebijakan yang diramu oleh pemerintah di PPKM ini dianggap pemerintah berhasil misalnya dalam hal ekonomi, tapi di sisi lain juga angka kematian masih tinggi. Bagaimana Presiden menyoroti ini Pak Muldoko? Ya, itu sudah dibahas sangat clear di sidang kabinet ya, bahwa kita mencari tahu kenapa itu tingkat kematian kita cukup tinggi ya. Memang kita masih tinggi di tataran global ya. Di dunia tingkat kematian kita mendekati 3% ya. Beberapa hal yang terjadi adalah keterlambatan pada saat masuk rumah sakit.
Mereka berada di isoman atau mereka isolasi mandiri di rumah dan juga isolasi terpusat. Nah, di sini mereka ada keterlambatan untuk dibawa ke rumah sakit. Untuk itulah ada sebuah kebijakan, walaupun ini sangat sederhana ya, oximeter diberikan di puskesmas. Ya. Sehingga dari oximeter itu bisa mengukur ya oksigen yang ada dalam tubuh manusia itu seberapa agar mereka segera bisa dilarikan ke rumah sakit kalau terjadi sesuatu. Oximeter juga membantu agar rumah sakit menjadi tidak overload ya. Karena beberapa saat yang lalu pada bulan Juni ya 30 Juni ya itu sebuah puncaknya di mana bos ya occupation rate-nya ya itu bednya itu sangat tinggi ya. Ya. Seperti contohnya di Wisma Atlet pada bulan Juni 30 Juni kemarin itu 90,25 ya, 90,25% itu occupation rate-nya itu bornya itu seperti itu ya. Baik. Kenapa? Karena dikit-dikit dilarikan ke rumah sakit, sedangkan yang ada di isolasi mandiri itu justru yang perlu ke rumah sakit terlambat. Untuk itulah penanganan kemarin disampaikan Menteri Kesehatan telah menyebar oximeter ya untuk mengukur itu ke puskesmas dan ke tempat isolasi mandiri. Sehingga puskesmas itu bisa segera mendeteksi tentang situasi pasien itu sendiri. Gitu. Ya, kalau tadi penjelasan Pak Muldoko soal pidato kenegaraan Presiden, kalau Mas Yunarto melihatnya apakah sudah bisa menjawab kegelisahan masyarakat soal penanganan pandemi COVID-19 ini, Mas Toto? Iya, saya mulai dengan dua catatan yang katakanlah kita bisa apresiasi ya. Pertama, memang fokus Presiden ketika memulai kalimat pidatonya dengan istilah API, dengan mendefinisikan kita ada dalam kondisi pandemi, krisis. Itu yang menurut saya dibutuhkan pertama-tama ya, pengakuan atau kejujuran terhadap kondisi sulit yang ada. Yang paling bermasalah kalau kita belajar dari seluruh dunia adalah dalam kondisi pandemi ini adalah ketika pemerintahnya atau kepala pemerintahnya itu seakan-akan menegasikan ada masalah besar. Itu terjadi pada Bolsonaro, itu terjadi pada Trump. Dan kita tahu ketika gap besar antara kesulitan dihadapi oleh pemerintah dengan antara masyarakat dengan pemerintah yang misalnya mencoba tidak mengakui itu akan menyulitkan kolaborasi menghadapi situasi yang sulit. Itu kesinambungan juga dari pidato tahun 2020 yang memang dulu berbicara mengenai kondisi sulit, sekarang sudah berbicara mengenai pencapaian dalam kondisi sulit. Tapi sebuah pengakuan situasi yang tidak mudah dihadapi dan api ini tidak bisa dihindari. Tapi api kalau bisa dikendalikan dia akan menerangi. Kira-kira Jokowi sedang berbicara kita nggak bisa lari dari krisis, kita nggak bisa lari dari pandemi, tapi bagaimana kemudian kita kan yang sering digunakan istilah new normal, hidup berdampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir konsistensi juga ada dalam konteks memahami mindset seorang Jokowi ya. Kalau kita lihat dalam pidato-pidato yang menjadi wali kota, gubernur, periode 1, lalu kemudian pada saat baru dilantik dan sekarang, ada beberapa terminologi yang selalu diulang-ulang. Disrupsi, inovasi, perubahan mindset. Yang saya pikir itu juga tertuang dalam konteks framingnya sekarang terkait dengan bagaimana menghadapi situasi pandemi. Jadi memang terlihat sekali nih presiden atau pemimpin yang berusaha mengubah mindset. Sehingga kemudian keluar tuh selalu istilah reformasi struktural, debirokratisasi, inovasi. Itu yang menurut saya juga konsisten. Tapi catatan kritisnya adalah yang pertama adalah bagaimana kita menguji pencapaian-pencapaian yang misalnya kan disebutkan oleh Jokowi tadi ya. Pertama misalnya terkait dengan keberhasilan terkait dengan penguatan kelembagaan atau misalnya pencapaian ekonomi dalam konteks gas dan rem. Tadi saya pikir Friska sudah mengatakan pencapaian ekonomi 7% year on year kan kita tahu juga berada dalam situasi ketika angka positif sangat tinggi pada saat bulan lalu ya, walaupun sekarang sudah membaik. Dan beberapa indikator kesehatan yang masih jadi pertanyaan terutama tentang kematian misalnya. Lalu yang kedua juga catatan kritis kalau saya baca di WhatsApp grup dan saya temukan juga dalam narasi kritik terutama muncul dari teman-teman aktivis HAM yang bergerak di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Karena memang kalau kita bandingkan dengan apa yang ada dalam catatan di tahun 2020 misalnya ketika Pak Jokowi melakukan pidato pada saat yang sama juga pandemi ya, fokusnya pandemi tapi Pak Jokowi tidak melupakan misalnya bahasa
agenda pemberantasan korupsi, Ya. kemandirian energi, hilirisasi tambang, kritik atas perilaku media yang berorientasi clickbait, dan beberapa hal lain Ya. yang dirasakan pada hari ini betul-betul hilang. Nah, Oke. ini menurut saya jadi catatan kritis Ya. karena memang beberapa pihak mengatakan Pak Jokowi ini sangat economic oriented tapi melupakan Nah, beberapa yang ini. variabel support yang kemudian dianggap menjadi kelemahan dari pemerintahan Jokowi baik periode ke-1 dan kedua. Saya pikir Nah, jadi ini yang catatan. menarik. Catatan kritis yang nomor 2 yang tadi disampaikan Mas Toto, ada ekonomi oriented, tetapi tidak disinggung soal tadi HAM, soal pemberantasan korupsi tidak masuk dalam pidato kenegaraan Presiden, Pak Muldoko. Ya, tadi saya lanjutkan lagi ya. Tadi di samping memang adanya keterlambatan di isoman, berikutnya keberadaan obat yang cukup sulit di lapangan ya. Untuk itu Presiden memerintahkan Menteri Ya. Kesehatan untuk menggelontorkan paket obat ya. Ya, Itu oke. dari 300.000 menjadi 1 juta keinginan Ya. Presiden. Agar yang dirasakan masyarakat segera bisa ditangani. Berikutnya persoalan yang ketiga adalah persoalan oksigen ya. Oksigen yang tadinya distribusinya memang tidak mudah, akhirnya Ya, dengan oke. kejadian yang seperti itu bisa tertangani dengan baik. Berikutnya itu beberapa hal yang menyebabkan kematian Ya. kita ya. Tapi semuanya penyebab itu telah ditangani dengan baik. Berikutnya berkaitan dengan Ekonomi persoalan oriented korupsi ya. dan korupsi. Ya, jadi begini ya. Sebenarnya kan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden itu sebenarnya langsung kepada implementasinya ya gitu. Kita lihat saja apa itu yang terjadi saat ini tentang kebijakan di bidang korupsi makanya. Lalu ya di penanganan di sektor hulunya Presiden telah menerbitkan Stranas ya 54/2018 strategi nasional pencegahan korupsi. Dan itu betul-betul dijalankan dengan baik ya, dijalankan dengan baik. Bagaimana hubungan kerja antara KPK dengan beberapa kementerian lembaga dalam konteks itu ditangani sungguh-sungguh. Sebagai contoh, Presiden mewaspadai dari awal bahwa persoalan budget yang di soal penanganan pandemik ini adalah persoalan yang diperlukan kecepatan. Sebab itu harus ada fleksibilitas. Untuk itu apa yang dilakukan Presiden? Memerintahkan ya BPKP, berikutnya meminta KPK untuk mendampingi kepada kementerian lembaga yang harus mengeluarkan kebijakan untuk percepatan di sektor budget. Ini langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Presiden. Gitu. Baik, Pak Muldoko, nanti saya akan tanyakan lagi soal tadi kelanjutan soal pemberantasan korupsi yang kenapa tidak masuk ke dalam pidato Presiden, termasuk juga tadi ada kritik soal ekonomi oriented dalam jalannya pemerintahan Pak Jokowi. Mohon dijawab nanti usai jeda. Mas Toto juga masih bersama kami di Kompas Petang, kami kembali sesaat lagi.